Dah. Langsung Pak. Itu lu udah gue lagi ngeput. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Baik. Senang dengan kalian. Senang dengan kabar kalian semua pada baik. Pada happy nggak hari ini? Happy banget. Pagi kali. Habis pompa kita. Habis pompa. Apa kesibukan kalian belakangan ini? Kuliah. Mancing. Sibuk ngapa-ngapain? Oke, sebelum kita lanjut, lebih baik kita memperkenalkan diri dulu satu persatu karena kata pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan biar kita sayang. Sabar. Mulai dari saya ya. Iya. Nama saya Fadlian Nalis Putra. Selaku pemimpin kelompok kalian. Lanjut. Hah? Lanjut. Saya Ilham Purnama. Ilham Purnama. Hobinya apa? Hobi saya mancing. Saya Dimas Sani, Hobinya? hobinya main. Itu hobinya apa? Sebenarnya Namanya siapa? Masih. Mainin. Nama. Pancing aja. Nama saya Tony. Tony. Temannya Tommy. Hobinya apa, Ton? Hobinya bermain voli. Main voli. Lanjut. Siti hobinya jalan. Jalan. Namanya Ira, hobinya apa nih? Makan, tidur. Anin hobinya nonton. Oke. Terus Ya tidur. Hobinya Lanjut. tidur. Perubahan. Bengong. Ngomong. Terus lanjut. Agus. Kunjoro. Capek. Nani. Nani. Hobinya apa Nani? Hobinya jalan nasi uduk. Ya, jalan nasi uduk dia hobinya Pak. Nama Nani. Hobi Nani. Lucu bebas ya. Bebas. Siapapun bisa. Boleh. Itu udah mulai ngulang nih ke semuanya. Nah, ini kan udah saling kenal nih ya. Itu yang main HP, tolong dong. Sabar Pak. Dokumentasi Pak. Nah kan kalau udah saling kenal kan udah enak kan. Iya. Alangkah baiknya lebih baik lagi kita sebelum mulai kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelumnya udah pada tahu nggak sih tujuan saya kesini apa? Belum Pak. Belum ya? Belajar. Tujuan saya kesini adalah menjelaskan tentang Iya. teknik tentang sosiodrama. Udah ada yang tahu belum? Belum. Masa nggak ada yang terbesit nih sosiodrama Main apa? drama memerankan suatu peran. Memainkan orang lain Pak. Pagi. Bener nih kata Anin. Kata dia benar Pak. Memainkan suatu peran. Tapi lebih detail adalah teknik sosiodrama adalah sosiodrama. Lanjut Pak. Adalah cara atau langkah atau metode yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Farozin, adalah beberapa teknik seperti diskusi kelompok, lokakarya, bermain peran seperti psikodrama dan sosiodrama. Menurut Nugraha, teknik sosiodrama adalah permainan peran yang ditujukan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Menurut Winkel, sosiodrama merupakan dramatisasi dari berbagai persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang-orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial. Bahwa metode sosiodrama merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa tentang masalah-masalah. Metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada siswa-siswa tentang masalah-masalah. Caranya dengan mempertunjukkan kepada siswa masalah bimbingan hubungan sosial tersebut didramatisirkan oleh siswa di bawah bimbingan guru. Ya, oke Pak ngerti. Oke, dari sampai sini paham? Paham. Paham ya. Lupa. Apa Pak tadi judulnya Pak? Sosiodrama. Judul Bapak. Oh Bapak belum. Belum. Oh. Gimana sih ngomong? Jadi Ini. ada ibu akan Saya. yang sedang ramai nih. Ramai banget. Baik,
pada pertemuan BKP kali ini, ada yang tahu belum saya akan membawakan topik apa? Indah tahu. Orang tahu pisan Udah kita tahu. mah. Indah. Oke, topik bapak kali ini adalah membina persahabatan sejati. Asik. Asik nih, kalau bahas persahabatan asik kan? Asik. Oke, topik saya membina persahabatan sejati. Terus Boleh. komponen layanan adalah layanan dasar, bidang layanan sosial. Bisa tuh. Jadi Oke. Nah, lanjut yang materinya. lanjut. Lanjut kan nih? Lanjut. kan nih? Lanjut. Ya. Iya Pak. Apa sih persahabatan itu? Aduh, malu gue. Menurut kalian? Menjalin suatu pertemanan yang sangat amat akrab dan dekat. Oke, bagus. Ada yang lain? Persahabatan apa ya? Coba satu-satu nih. Apa? Ya, Pak, tar dulu, Pak. Apa sih menurut Putut ini? Menurut Putut ini persahabatan itu apa? Kayak gimana? Persahabatan adalah sesuatu hubungan kan ya? Suatu hubungan yang dapat kita jalankan secara susah maupun sedih. Oh ya udah, lanjut. Nah, kan biar Pak. Oh ya, udah lanjut dua. Apa sih persahabatan, Dimas? Persahabatan itu buang-buang waktu aja, Pak. Oh, buang-buang waktu. Kenapa itu? Kok bisa bilang buang-buang Pak, waktu? izin kamar mandi. Oh iya, iya. Karena semua akan asing pada waktunya, Pak. Oh. Kebanyakan garam itu. Siapa sih yang asing? Apa sih menurut Mas Rahman persahabatan itu apa sih? Tony, tadi kan Oh iya Tony. Oh iya maksudnya Rahman Tony. persahabatan. Persahabatan itu ikatan, Pak. Jadi kita itu seperti dekat dengan teman dan bersahabat bisa lebih dekat daripada sama teman. Oh, oke. Ya, selanjutnya menurut Sri Siti, apa sih persahabatan itu? Keluarga baru. Keluarga baru. Ada yang lebih spesifik nggak? Sri tahu Keluarga nggak? yang tidak sedara tapi dekat. Oke. Alfi, Ayo, lanjutnya apa? teman dekat. Mendekat. Ada yang lebih spesifik panjang nggak? Lebih panjang. Nggak apa-apa, satu paragraf, dua paragraf. Satu paragraf. Kali dia nikah. Iya, saya diikat. Pertemanan yang sudah akrab banget. Oh ya, oke. Ayo apa? Minimal bantu semua. Kabar ya? Menurut Nani. Nani. Nina. Yaudah, iya. Nuni. Nuni. Jayo. Siti. Menurut Orang Nana. yang akrab selalu ada di setiap keadaan. Anjay. Ini menurut Anin yang baru balik dari kamar mandi. Sahabatan itu apa sih? Hubungan yang dekat, terus menjalin suka dan duka bersama. Jawaban saya itu Mas sama Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak. Ya, lanjut. Aris. Aris. Siapa? Kuncoro. Aki bapaknya. Siapa coba ayo siapa? Sahabatan itu apa sih? Asik kan? Nah itu bagus tuh. Ambigu mbak. Lebih spesifik dong. Kalau kita pemikiran kita langsung traveling kemana-mana. Enggak Pak, saya enggak Pak. Enggak ada. Ya, gitu. Berhubungan baik dengan orang yang tidak memiliki ikatan. Cara berhubungan gimana? Mak jelas deh. Ya, Aku belum serius tau kali. diperjelas. Apa nih menurut Nina? Nani. Bisa udah tahu dari gak tahu. Apa? Ini masih wakilnya. Sahabatan. Sahabat, udah. Nih. Sahabatan. Ini tapi TM. Teteh, boleh. Masa dia mau ngomong? Ini jawab di dia. Nih. Boleh nggak, Pak? Oke, ini jawaban kalian tuh sama-sama beragam tapi sama-sama satu tujuan. Asik. Kesimpulan dari jawaban kita semua ini apa nih Pak? Persahabatan itu adalah hubungan Persahabatan. Kita breaking, Pak. Baru udah. Persahabatan adalah hubungan timbal balik antara dua Mantap. orang atau lebih.
yang didasari atas rasa sukarela untuk berbagai kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Asik. Bagaimana sih sebuah hubungan dikatakan sebagai persahabatan? Sebuah hubungan dikatakan persahabatan jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini pak, menjalani suka dan duka kayak tadi yang dibilang. Tuh, apa lagi? Yang bisa Kalau dibawa? izin ke orang tua bawa temen, Pak. Boleh, nggak Kalau udah apa-apa. deket banget gitu tuh. Iya, teman nggak apa-apa. Jualan sama temen. Boleh. Kita bisa kepada teman kita juga mau sesama jenis ataupun lawan jenis. Cuman kalau lawan jenis mungkin ada batasannya lah, gitu. Emang ada berapa jenis Batasannya pak? berapa? Batasannya Ada berapa? berapa jenis pak? Batasannya sampai mana kayak gimana Sampai pak? gitu udah. Ada berapa jenis? Coba boleh dikatakan persahabatan jika memiliki ciri-ciri Bagi saya sebagai itu berikut sahabat, adalah boleh. iya boleh Kalau saling boleh. ya. Dengerin Bapak. Pak, hubungan tanpa status itu termasuk sahabat gak, Pak? Ya, termasuk. Aku juga suka pada Saling menyayangi dan dirimu. berbagi dalam banyak hal itu bisa dikatakan persahabatan. Saling setia, jujur dan kerjasama yang baik. Itu bisa nggak main HP-nya? Aku mau saya ketik. Maaf ya pak. Saling berkomunikasi secara intensif. Saling menjaga rahasia, saling percaya dan mengedepankan kejujuran. Saling menjaga persamaan hak dan kewajiban. Saling menghargai adanya perbedaan baik perbedaan hobi, visi dan status sosial. Pak, foto bentar, Pak. Membina Oh minta HP-nya tuh main HP. saya batin. Pendek banget. Membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Ya maaf. Dengerin saya. Maaf. Emergency, Pak. Dia berdarah. Kalian punya sahabat nggak sih? Enggak. Ada, Pak. Kalian punya sahabat nggak sih? 36. 36. 36. Siapa tuh? Udah banyak, Bapak kan gak kenal. Ada tuh. Apa? Punya sahabat nggak? Saya punya pak. Punya siapa tuh? Enggak mau. Bisa. Sahabat saya ini pak. Sahabat rumah pak. Sahabat rumah. Parah banget sih. Ada yang coba sebutin satu-satu nih muter nih. Ada yang punya sahabat nggak? Atau Buna, siapa? Buna, Sebutkan Buna, siapa sahabatnya? Siapa? Semua di sini adalah Sahabat. Saya sahabat. Ya, terus. Sahabat saya sih. punya sahabat. Iya. Saya sahabat KRL. Ya, Sahabat banyak kan? sahabat banyak. Dikit Ini Nani tadi main apa aja Nani ya? Membina persahabatan agar awet dan lebih bermanfaat. Bentar ya. Iya, Pak. Masuk. Yang satu adalah menghormati dan menghargai. Kalau kita ingin bersahabat dengan seseorang, jangan pernah kita melihat latar belakang orang tersebut. Jangan pernah kita melihat dia dari golongan mana, suku mana, agama apa, dan lain-lain. Jadi siapapun dia dan apapun latar belakangnya kita harus menghormati dan menghargainya. Pak, Yang Kalau kedua, nggak mau pak. hah? Nggak boleh. Loh, hak. Semua orang punya hak. Iya, tapi nggak boleh dikemukakan. Oh enggak, aku gak punya hak. Harus dimiliki Pak, mau nanya. Pak, kalau Satu-satu bisa. nanya. Satu-satu nanyanya ya. Satu-satu nanyanya. Tuh, mau betul. Satu-satu nanyanya. Betul. Boleh. Betul punya. Jadi topik ya. Fokus. Stay in fokus. Siapa pak tadi yang mau nanya pak? Tulis dong. Siapa yang mau nanya tadi? Wah, Desita. Kalau misalkan kita udah nganggap dia sahabat tapi dia yang Ya sedih banget. Ya. Kalau menurut saya jawab ya, menurut saya ya. Kalau menurut saya itu sungguh menyakitkan. Karena kita udah berbuat baik lah kepada seseorang. Kita udah menganggap dia sahabat, apa? Kalau sahabat kan mungkin apa ya masuknya ke dalam orang yang lumayan spesial kan. Ngomong. Kedepankan. Berisik banget ya. Emang pak Dia butuh lebih dibimbingan, Pak. Iya nih dia butuh bimbingan Kalau lebih. sahabat tapi minta masuk pak. Tapi yang saya Masuk rumah. Masuk rumahnya. Ya nanti saya jawab. Gua dulu. Ya itu mungkin kayak gitu mungkin cukup menyakitkan karena ya kita menjadikan seseorang itu sahabat kan kita berharap Wah, orang kalau itu sakit pak. mengharapkan kita balik gitu kan. Ya. Ngerti nggak sih maksudnya? Oke. Ya, kayak gitulah kita mengharapkan orang tersebut itu. Apa masih boleh menganggap dia sahabat? Boleh sekali karena Boleh. menganggap seseorang sahabat itu adalah hak individu masing-masing. Iya. Tapi kalau berbicara tentang status sosial itu sangat menyakitkan. Nah berarti pak perbedaan teman dekat dengan sahabat.
perbedaan teman dekat dan sahabat. Sebenarnya ada perbedaannya. Kalau sahabat itu kan depannya dari S. Masa gitu, Pak? Kalau teman dekat itu apa ya? Menurut saya, kalau teman dekat mah mungkin semua orang juga bisa sih jadi teman dekat. Ibaratnya kalau misalkan teman dekat itu kita ajak kemana-mana bareng, ya contohnya kayak sahabat. Cuma mungkin perlakuan kita terhadap teman dekat atau sahabat. Bentar dulu. Udah di ujung. Ayo. Mungkin kalau teman dekat juga bisa kita perlakukan enak weh. Ini kalau teman dekat itu nggak bisa kita perlakukan seperti sahabat. Itu sih perbedaannya menurut saya. Oh, berarti perlakuannya beda ya? Iya. Contoh perlakuan antara perbedaan antara sahabat dan teman dekat tuh gimana? TTM. Aduh, satu-satu ya. Ini apa? Perbedaan apa? Contohnya? Contoh teman dekat Contoh sama sahabat, perilakunya. Ya. Mungkin gini, menurut saya juga punya pengalaman. Iya, apa tuh, Pak? Saya juga punya teman Enak dekat nih kalau dan dengerin punya cerita sahabat. dulu. Iya kan? Saya juga punya sahabat. Menurut saya, misal nih, saya dengan teman dekat saya lagi berjalan ke suatu warung. Saya membeli sesuatu. Iklan ya. Beli apa? Dan di teman dekat Di-spill. saya, teman dekat saya juga mau membeli sesuatu. Beli Kamu apa? bayarin. Nah, Kamu bayarin. kalau misalkan teman dekat saya duitnya kurang, ya itu bodo amat. Oh. Nah, gitu perlakuannya kayak gitu. Kalau sahabat mungkin masih kita tahu. Ini intinya uang, Pak. Nggak hanya itu. Money dong, Nggak Pak. hanya itu, semua perilaku. Money friend. Itu kan salah satu contohnya. Ya, salah satu contohnya yang umum lah, mungkin nggak terlihat. Kelihatan Pak sifatnya, Pak. Iya, Pak. Jadi kelihatan Pak sifatnya, Pak. Ada yang mau lagi nanya? Ini tadi dia mau nanya nih. Lupa aja. Bedanya TTM sama HTS. Iya, Beda aja. BTS malah HTS. beda. Kalau TTM, kalau Dari tadi jawab. Nih, kalau TTM sama HTS ya. Sebenarnya kalau konsep dasarnya TTM dan HTS itu sama-sama berteman, benar nggak? Cuma tambahan Pak sama FWB. Beda apa lagi? Aduh, Friend with benefit. Wi-Fi. Free WP Bogor. Mungkin kalau FWB ya jatuhnya kayak misalkan apa ya? Yang ambil ngasih pada ambil untung dari salah Nah satunya. kan balik lagi ke perilaku kita individu nggak sih? Betul. Kalau misalnya Iya, kita FWB itu, betul. bener kan? Benar. Kalau misalkan FWB masih kita jatuhnya tuh kayak kita masih mau mengusahakan orang tersebut, ya kan? Betul, Tapi betul. kalau TTM, Justru Bapak FVB enggak, Pak? ini friend with me. Salah satu aja. Ada benefit. Enggak ada duanya. Oh gitu ya? Ya mungkin begitu Jadi bener. Bapak lagi butuh sesuatu nih. Tapi kayak Bapak memanfaatkan Tapi sebelahnya. biasanya FWB itu lawan jenis. Oh gitu. Iya. Mungkin menurut anda nggak apa-apa. Tapi tadi menurut saya gitu. Es breaking Pak. Ntar dulu dikit lagi. Doang. Berapa menit? Ntar dulu nih. Ngapain sih? Yang kedua adalah saling menjaga rahasia. Nah, ini dia nih. Sahabat adalah merupakan tempat kita berbagi dan berkeluh kesah. Tak jarang rahasia pribadi mereka mau menceritakan sama kita. Untuk itu, supaya persahabatan tetap terjaga, kita harus menjaga rahasia itu dan jangan kita sia-siakan kepercayaan sahabat itu sudah diberikan kepada kita. Kira-kira sahabat kalian masing-masing nih kalian suka curhat-curhatan gak sih? Iya. Dari si Siti ke Yasita, terus dari Ira. Oh ya, dari Siti ke Ira, dari Ani ke Tiara, Dari Agus ke Jono. Sri ke Nani. Nah, itu kan mungkin hubungan timbal balik itu yang diperlukan dalam persahabatan adalah salah satunya adalah menjaga rahasia. Mungkin kita juga butuh sahabat dalam kehidupan kita adalah yaitu tempat kita berkeluh kesah. Makanya yang saya tadi bilang, perbedaan antara teman dekat dan sahabat itu ada perbedaannya. Ya kalian bisa nyimpul sendiri. Yang ketiga adalah jangan bermuka dua.
Manusia Bermuka di tuh gimana, Pak? Aduh, saya jelas. Bar dempet ya? Manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Begitu juga dengan sahabat. Tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan, lupa dan hilaf. Jadi kalau suatu saat nanti sahabat kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, jangan pernah kita membicarakan dia di belakang. Apapun dia masalah itu harus diselesaikan dengan baik-baik. Jadi kalau sahabat kalian tuh pernah melakukan kesalahan kepada siapapun, termasuk kalian, jangan kalian sekali-sekali ngomong di belakangnya, di belakang sahabat kalian, karena itu jatuhnya akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan. Lebih baik kalian ngomongin baik-baik di depan atau enggak bertatap empat mata lah gitu. Jadi kayak ngomongin secara baik-baik, jangan di halayak rame. Kalau bisa berdua aja, dimanapun dan kapanpun terserah kalian gitu kan. Bermuka dua gimana Gas brand tadi? Contohnya. Contoh bermuka dua itu adalah yang tadi saya bilang. Ya, enggak dong. Jadi misalkan dia lagi sama kita nih, Iya. dia sering banget muji-muji kita, Iya. atau bilang-bilang kita cantik atau kita ganteng, misalnya. Terima kasih. Ya, tapi Iya. kalau di belakang itu dia malah malah jelek-jelekin kita. Duyung gitu ya. Kayak kulit. Kayak gitu nggak boleh. Iya. Ya kan? Kayak kulit kenapa kan? Ya kan nggak boleh. Kan Oh, Bapak mau ngejat kulit, Pak? Udah, Pak. nggak maksudnya kan Parah. itu. Base of Pak, story itu saya. suatu profesi, Pak. Kalau nggak ada kulit negeri ini nggak bakal maju, Pak. Nggak ada nih Pak bangunan-bangunan Gila, Nggak ada gila kalian nih. nggak ada kulit lu nggak punya rumah. Yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik. Oke, kita dengerin. Ayo. Oke, Pak. Jangan pernah sekalipun Anda bersikap menggurui. Ada. Memberi nasihat boleh-boleh aja, tapi jangan melakukan dengan cepat. Perlahan-lahan. Kan Namun dengerin. pastikan temanmu itu mendengarkan. Nah, lanjut ya. Yang kelima adalah setiap orang memiliki pribadi yang unik dan khas. Coba mengerti bagaimana karakter temanmu. Pak, kalau sahabat juga ngerti karakter kita banget emang. Mungkin 90% bisa memahami karakter sifat sahabat kita sendiri. Cuman kan ada sisi mungkin yang termasuk privacy lah. Ya sisi buruknya masing-masing atau apa? Pasar gitulah. Gitu kan. Sisi busuk. Si expired. Boleh. Ini mau lanjut apa? 10 menit. Berapa? 21. Peja 8 lah, Mas. Oke, sekarang saya lihat tadi udah pada nggak fokus nih ya. Saya fokus banget. Iya, saya kebanyakan kayaknya nggak fokus. Saya akan mengajak kalian untuk ice breaking, yaitu siapa dia. Siapa dia? Saya nggak tahu belum kenalan. Nah, siapa dia? Ya. Stay fokus. Oke. Stay fokus. Stay fokus tuh. Ya, Pak, ya, Pak. Ice breaking dulu siapa dia? Siapa dia mereka? Enggak dong. Oh, emang Jadi kita Siapa dia? jadi cara permainannya gitu. Ini kita menuju ke ranah artis ya. Misalkan kita misalkan si ini nih, siapa namanya? Joko. Nah, misalkan si Joko nih bilang dia menceritakan tentang ciri-ciri orang tersebut. Misalkan kita sebut saja. Halo, Mas. Misalkan nih suaminya Mahal ini siapa? Misalkan dia itu. Atta Nah, Halilintar. dia orangnya misalkan dia orangnya lumayan baik, terus dia punya lagu gitu-gitu. Jadi mendeskripsikan seseorang gitu. Sule, gitu. Nah, ayo. boleh. Ya. Tapi ada kalau ada yang bisa nebak, lanjut ya. Oke. Nih, tebak nih. SBY. Yang dong, Pak. Wow. Pendek. Daus Mini. Cocok Bapak. Pendek, nyanyi, punya kafe. Goli kafe. Apa? Iboner. Jawab dulu ini belum kan? Udah Iboner. Ya maksudnya lanjut. Pak, Udah, saya selanjutnya. Saya. Udah. Ini saya. Sini dulu, sini. Ayo. Penyanyi. Hmm. Roni Panulia. Kan saya nggak tahu, Pak. Lacik dia, Pak. Kok bisa ya? Ya udah. Pak. Coba. Itu dia sahabat Pak. Nggak boleh gitu. Dia minta. Cep
kenal Pak. Main aja lah dia udah dulu. Iya kan keduanya Pak ya. Ayo lanjut. Simak. Ini cowok kalau nggak terlalu tinggi, kalau pagi jadi dosen, malam jadi DJ. Pagi. Bapak. Oh iya. Ini ratanya gitu. Ini ratanya kesentuh ya. Kangen lihat Bang Kangen. Besok ada kuliahnya. Ayo Tony, selanjutnya Tony. Kumat tadi. Pagi jadi dosen, malamnya jadi DJ. Tony, lanjut. Lebih jelas anjing. Dia pernah sakiti cewek namanya Mileat. Apa? Aduh, terus coba. Anak cowok. Terus Cipung. Rapata. Udah benar, cipung. Udah benar, cipung. udah Sri. Jadi. Dia anak artis. Rapatar. Lagi tantrum. Oh, AB. Suki. Suki lagi tantrum. Suki. Tapi sekarang lagi anteng lagi. Rapatar. Lagi nggak tahu. Saya siapa sih? Ada kan? Amina. Abi. Anak artis. Amina anak artis. Ibunya. Oh, itu Laura Oli. Laura Sendirian. Oh. Mungkin anak bemo. Gue nggak tahu. Bemo apa sih? Boleh. Lanjut. Pelawak. Sule. Anaknya 3, cewek semua. Udah cerai. Andre Taulani. Desta. Nah betul. Lah dia aja satu cowok. Ya kan gua kan tahu. Cowok satu lagi. Cewek semua. Cowok Cowok dua, lagi. cewek satu. Aku cewek 2, cowok 1. Gua. Udah ya. Orangnya cewek. Mantannya ini gangster Bandung. Jeffrey Nicole. Anjing. Milea. Ya itu. Kan tadi udah. Lah dia bilang. Iya, udah. Udah apa lagi Oke. Kak? Lagi nggak? Lagi. Yang lain tapi. Sekarang deskripsikan orang-orang yang ada di kelas kalian semua. Orangnya gendut, bewokan. Ya. Kenapa saya waras? Duh pikiran juga sama lagi. Kapan? Ya, deskripsikan orang di kelas siapapun. Dipanggilnya Yayo. Yang di kelas. Dipanggilnya Yayo. Ngajar. Mengejar. Busap, Dosen nanya mulu. Joni. Udah. Bukan. Ah. Siapa ya? Lanjut. Panggilnya ngajar. Malamnya nge-DJ. Deskripsikan seorang siapa aja. Kejelasan. Kita dimakin banget. Ngajar. Nge-DJ. Busap. Kan Manggil sendiri. Dulu jadinya. kok dosen? Kan nggak apa-apa yang di kelas. Di kelas. Ya udah. Oh ada. Dosen. Oh itu dulu. Gue dulu cewek kayak sama lain ngomong cepet banget. Desi. Krista. Enggak dosen. Krista. Krista. Neneng. Bujara. Orang nggak dosen. Adi. Cewek Ngomongnya cepet pakai kacamata. Gua. Oh cewek ya? Kok nggak kenal? Gue bilang gue. Ya, Nggak boleh gue. Saya. Coba biasakan saya dan Anda. Aneh. Aneh. Lanjut. Nggak ada skip, nggak ada lagi. Ada nih mengajar. Apa ngajar mulu, coy. Masuknya jarang. Sekalinya ngasih tugas. Buneng. Enggak, sekalinya ngasih tugas ke panti asuhan, panti asuhan. Pakil. Pakil. Dia masuk terus. Enggak boleh. Ya udah balik aja bawa dia. Ini lu ngajar. Nggak boleh. Lihat nonton nih, disuruh Sensor spesialnya lu sensor sendiri ya. Sampai gue lagi. Rajo. Yo, siapa lagi?
Redim. Ganti Pak, ganti Pak. Ganti Pak, ganti. Iya, ganti apa namanya? Ini Mulu. Starboy. Ini lanjut kan nih? Lanjut apa mau lanjut materi? Materi. Materi ya. Lanjut materi ya semua. Itu Tony tiduran kenapa? Ton, bangun Ton. Siapa? Kalau sakit perut jauh kayak saja. Ya, Pak. Kasih Pak. Oh iya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Sikap terbaik dalam membangun tali persahabatan. Ada 7 sikap dalam membangun tali persahabatan. Apa tuh Pak? Kenapa 7, Pak? Karena Nggak boleh itu lebih, Pak. adalah keajaiban dunia. Jadi kalau kita mengambil contoh keajaiban dunia, persahabatan adalah menjadi keajaiban dunia. Jadi apa ada sarjana, Pak? Iya betul. Karena semua seluruh dunia ini pasti punya sahabat. Setiap orang. Betul nggak? Iya. Walaupun introvert, orang ekstrovert, amfibi. Kenapa ambil, Pak? Ambivert. Kelebihan ya? Iya, sorry. Ya, pokoknya kayak gitu. Ada 7 tali persahabatan terbaik dalam membangun tali persahabatan. Yang pertama adalah jadilah diri yang rendah hati. Respect. Seorang yang memiliki sikap rendah hati adalah akan mampu dalam membangun tali persahabatan. Yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, kalau misalkan, jadi kalau orang merasa ceritanya atau omongan yang didengar itu merasa dia dihargai. Nah, yang ketiga adalah berikan pujian tulus kepada sahabat. Jadi kalau sahabat kita, kalau sahabat kita dalam melakukan suatu pencapaian, achievement lah, kita Ya. kasih pujian dengan tulus, dengan pujian hangat, atau enggak pelukan, Contohnya gimana kayak pujiannya pelukan Pak? tipis lah. Coba gimana? Tipis. Iya. Gitu. Nah, gitu. Coba kesentuh. Apa tuh juga lah. Apa? Apa tadi nanya apa? Apa ya tadi? Kalau sama lawan jenis boleh pelukan. Ya enggak dong. Itu kan Udah, 3-1 dah. Ah. 3-1 dulu nih. Lalu satu dah. Beraneka. Iya, lama ini perannya. Lalu di terakhir. Udah. Hal-hal yang membuat rusak persahabatan. Ini dong Iya, iya. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang merusak persahabatan. Apa Itu tuh? ada 4. Apa tuh Pak? Nah, Apa? yang pertama sudah tidak ada kejujuran atau hilangnya gitu. kejujuran, Iya. rasa saling percaya dan rasa saling menjaga rahasia. Oh. Yang kedua adalah adanya persaingan yang tidak disehat dan kecemburuan. Oh. Yang ketiga adalah mulai mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi. Nah, Yang itu keempat adalah tuh. tidak adanya keadilan, keseimbangan dan kebersamaan dan rasa saling memiliki lagi. Yeay. Sudah pada paham sampai sini? Bener nih ya. Oke, kalau sudah paham. Mama saya udah 10 watt nih Pak. Ya, selanjutnya kita akan melakukan Ice. ya. Oke, selanjutnya kalau sudah paham kita akan melakukan Drama. main peran sosiodrama. Yeay. Ya, saya butuh 4 orang. Ah, saya nggak ikutan. Udah. Udah. Gak suka habis ini penutup, woi. Iya. Sama-sama, bolong. Udah rawat aja. Kirim Dri. Udah, Di mana? sabar, Kirim Dri. sabar. Kirim ke istri. Udah. Weh, ayo di. Saya membutuhkan 4 orang ya. Berapa cowok, berapa cewek? Gak ada. Mungkin ke siapa? 2 cowok, 2 cewek. Saya 3. Oke, mulai ya, udah pada siap ya. Pada pagi hari, ini tempatnya di depan rumah Ani. Nani, Jordi, dan Dendi sedang berkumpul. Tidak lama kemudian, si Ani keluar dari rumahnya, mendengar ketiga temannya itu sedang ngobrol di depan halaman rumahnya. Oke, turun 3. Hai, ada apa ini? Kok tumben sih kalian ngerumpi di depan rumah aku, nggak manggil lagi? Aku tadinya sih mau manggil, tapi kamu aja yang nggak ada acara kamu hari ini An. Nggak ada tuh, emang mau ngajak kemana? Aku kayaknya mau ngajak aku jalan gitu. Nggak kok, cuma nanya aja. Siapa tahu aja kamu mau kemana gitu kan biasanya kamu acaranya padat. Nggak ada kok, hari ini aku stay di rumah aja. Tiba-tiba
Jordi menyampaikan idenya kepada teman-temannya untuk ngejahilin Lela yang biasanya lewat di depan rumah Ani. Teman-teman, aku ada ide nih. Ide apaan tuh? Biasanya jam segini kan Lela pasti lewat sini. Gimana kalau kita kerjain dia? Setuju nggak kalian? Ngerjain Lela? Kamu ini jahat amat sih jadi orang. Iya tuh, kenapa sih dari dulu kamu tuh nggak pernah berubah? Dari dulu kerjanya pengennya ngerjain orang terus. Biarin, kan itu hobiku. Nani berusaha untuk menyadari Jordi yang diusirnya sudah menginjak 17 tahun, tapi sikapnya masih saja seperti anak-anak. Jordi, kamu tuh udah dewasa. Mestinya tabiat buruk yang selama ini melekat pada diri kamu itu udah berangsur menghilang. Ini enggak, malah makin menjadi. Tahu tuh, dengerin kata si Nani. Harusnya kamu tuh bisa bersikap lebih dewasa. Dan kebiasaan kamu yang suka ngerjain orang itu sedikit demi sedikit seharusnya sudah hilang. Karena Jordi anaknya memang keras kepala dan suka mengganggu orang lain, maka dia tidak mengedahkan nasihat teman-temannya. Masa bodoh kalian? Melihat sikap si Jordi yang tidak juga sadar diri tentang kebiasaan buruknya, Dendi pun berusaha menyadarkan Jordi. Iseng itu emang boleh aja sih Jordi, tapi kalau berlebihan kan gak baik juga. Lela tuh anaknya baik dan pendiam. Terus kenapa tega amat sih kamu ngerjain dia? Emang salah dia apa? Bener banget apa yang Dendi bilang. Justru kalau aku pas ngeliat Lela tuh yang ada di hati itu malah kayak rasa iba. Iba? Emang kenapa kok harus ngerasa iba? Lela itu kan sudah nggak punya ibu. Dia sehari-hari menghabiskan waktunya untuk membantu ayahnya dia dagang di pasar. Jordi baru tahu kalau ternyata Lela sudah tidak memiliki ibu. Mendengar kabar tersebut, keinginan Jordi untuk menjahili Lela pun pupus. Oh gitu ya, kasihan ya si Lela. Ya udah deh, aku janji nggak bakalan ngejailin atau ngerjain Lela lagi. Bagus itu, tapi jangan hanya Lela doang. Sama siapapun kamu nggak boleh bersikap jail. Itu kan perbuatan dosa. Bener tuh. Aduh. Kalian dikit-dikit dosa. Semenjak itu, Jordi sudah tidak pernah mengganggu Lela lagi. Namun, perangai buruknya masih saja tidak berubah. Jordi sering membuat onar di kampungnya dan juga di sekolahan. Oke, gitu dia habis peranan musik drama. Bagaimana kalian semua? Seru ya. Sudah pada paham kan? Ya, sudah pada paham kan apa yang saya sampaikan tadi barusan? Alhamdulillah, luar biasa. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi hal bermanfaat buat kalian ke depannya dan juga bisa menjaga satu sama lain. Jangan kayak gitu. Taruh aja Pak, dan ini makan waktu ini. Ya udah sih. Oh. Oke. Sekian sekian DKP hari ini. Pi, yang mana Pi penutupan Pi terakhir. Pi? Ini dua udah dalam masa bahaya ini, Pi. Ya, sekian BKP. Saya berisik banget. Sekian BKP kali ini. Mohon maaf ya bila mengganggu waktu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.